Film diawali dengan diperlihatkan sebuah pemakaman umum. Di sana sedang diadakan upacara pemakaman militer setelah hampir seluruh anggota Navy SEAL tewas dalam sebuah misi. Kemudian waktu berputar kembali pada 2 minggu sebelumnya. Para ahli kubur tadi rupanya saat itu telah dikirim ke Suriah untuk menangkap seorang dokter bernama Kahani yang merupakan otak di balik pergerakan teroris. Para pasukan langsung bergerak melewati pantai dan juga masuk ke sebuah terowongan bawah tanah. Setelah terus berjalan, mereka baru sadar bahwa ternyata pasukan musuh sudah mengetahui keberadaan mereka. Itu terlihat dari jebakan bom yang sudah mereka siapkan. Dan tiba-tiba karena pasukan musuh terlalu banyak, Jemris yang merupakan pimpinan menyuruh pasukan untuk mundur dan memberitahu markas tentang situasi yang terjadi. Namun seorang prajurit yang bernama Doni seperti berhalusinasi, di mana ia kehilangan kendali yang mengakibatkan ranjau-ranjau itu meledak dan membunuh hampir seluruh pasukan. Dalam pingsannya, Riz sempat bermimpi bertemu istri dan anaknya, kemudian melihat seekor burung gagak menabrak kaca rumahnya hingga mati. Riz pun tersadar ketika dia sedang dievakuasi oleh tim penyelamat. Setelah sampai di Amerika, Riz mengabari istrinya bahwa yang selamat hanya dirinya dan Bujer saja, sedangkan yang lainnya harus kembali ke rahmatullah. Setelah itu, Riz dibawa ke ruang investigasi untuk menceritakan kejadian yang menewaskan seluruh pasukannya. Tim penyidik juga memperdengarkan sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa tragedi kelam itu dipicu oleh Doni yang secara fisik dan mental sebenarnya tidak siap untuk melaksanakan peperangan. Sebagai komandan misi, Riz menyangka semua isi rekaman itu dan merasa isi rekaman itu telah dirubah. Oleh karena itu, tim penyidik menyangka bahwa Riz masih mengalami trauma mental dan akhirnya harus dirawat di Padepokan Gus Samsudin. Setelah dinyatakan perlu banyak istirahat, di sini Riz malah pergi ke bar untuk minum ciu bersama satu rekannya yang selamat bernama Buzer. Di bar itu, seorang reporter bernama Buranex mendekati Riz dan berniat ingin menggali informasi tentang kematian pasukan Navy SEAL di Suriah, karena sejauh ini tidak ada pihak yang mau memberi keterangan perihal insiden tersebut. Sama halnya dengan yang lain, Riz juga menegaskan bahwa dia enggan memberikan pertanyaan apapun terkait kematian seluruh pasukannya di Suriah. Setelah itu, Riz melihat Buzer duduk di sampingnya tanpa ekspresi. Kemudian beliau pun terbang ke California untuk ditirah dan ia langsung disambut oleh sahabatnya Ben untuk mengantarkannya pulang. Di rumah, Riz langsung dihampiri oleh anaknya Lucy dan istrinya bernama Laura. Laura berkata bahwa dia hanya dapat kabar bahwa Riz mengalami geger otak dan harus banyak istirahat. Sebelum tidur, Riz kembali teringat pada kejadian di Suriah yang menewaskan seluruh anak buahnya. Sampai keesokan paginya, Riz mendapat kabar mengejutkan dari kantor bahwa temannya Buzer telah ditemukan tewas di rumahnya. Menurut penyelidikan, Buzer telah tewas kira-kira 2 hari yang lalu, yang tentu saja membuat Riz tidak percaya karena sehari sebelumnya Buzer masih sempat minum ciu bersamanya, bahkan naik pesawat yang sama ketika pulang. Di markas, Riz kembali mengatakan pada atasannya bernama Pilar bahwa misi terakhir yang dijalani pasukannya seperti misi jebakan dan ada seseorang yang merubah isi rekaman itu. Tapi di sini Pilar tidak mengerti apa yang sebenarnya dikatakan Riz.
Namun yang dia tahu sekarang, Riz lagi mengalami geger otak dan harus banyak istirahat. Salah satu tentara yang bernama Howard juga memberitahu bahwa Boozer mati bunuh diri menggunakan pistolnya sendiri setelah disinyalir merasa bersalah dan stres atas kematian rekan-rekannya. Sir, it is my belief that this was a targeted attack on Al, who has the capability to do such a thing. I admire your commitment. Riz kemudian menemui Ben mengungkapkan rasa tidak percayanya pada Boozer yang tewas bunuh diri menggunakan senjatanya sendiri. Namun Ben hanya menjawab mungkin saja ini adalah sebuah pesan dari Boozer untuk Riz tentang cara berpamitan yang tepat setelah kehilangan semua saudaranya. Di sana Ben juga mengatakan ia siap membantu jika suatu saat Riz ingin memeriksa semua kejanggalan ini. Tapi sebelumnya Ben menyarankan agar Riz menenangkan dulu pikirannya dengan cara liburan bersama keluarganya. His way to say goodbye. All right, one more beer. Untuk memastikan bahwa penyelidikan itu salah, Riz mencoba mengirim pesan untuk bertanya pada Buranek, seorang reporter yang dulu sempat bertemu di bar, apakah benar ketika itu dia minum sendirian. Scene kemudian berpindah lagi pada acara pemakaman, di mana Riz ikut menerapkan penghargaan bagi para anak buahnya yang gugur di medan pertempuran. Di sana, Bu Menteri memberitahu bahwa Musa, seorang informan yang memberi informasi tentang Kahani di Suriah itu, kini telah tewas. Dia berjanji akan memberitahu Riz lebih dulu jika suatu saat Kahani berhasil ditemukan. Di perjalanan pulang, Riz curiga dengan mobil warna abu yang terus mengikutinya dari pemakaman hingga sampai ke rumahnya. Ia pun menyuruh Laura untuk membawa anaknya, sedangkan dia akan menyelidikinya. Namun setelah diperiksa, ternyata itu adalah si Buranek, si reporter yang diam-diam mengikuti Riz karena tidak ingin diketahui oleh orang lain. Buranek memberikan sebuah fakta bahwa Boozer tewas di hari ketika Riz dan Buranek berada di sebuah bar, yang itu berarti waktu itu Riz minum sendirian dan ia mengalami halusinasi. Setelah mulai ragu dengan dirinya sendiri, Riz kemudian menyimpan pistolnya dan menyatakan pada istrinya bahwa dia ingin berobat. Singkatnya, Riz pergi ke klinik khusus untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit otak. Riz selalu dimasukkan ke sebuah alat pemindaian dengan diawasi dokter dari luar ruangan. Great, James. Just relax. Ketika dipindai, Riz lagi-lagi teringat kejadian yang membuatnya trauma hingga sekarang. Setelah selesai dipindai, di sana Riz ditarik seseorang yang berpakaian hitam memakai topeng monyet. Riz berasumsi bahwa mungkin orang-orang inilah yang juga telah membunuh temannya Boozer. Refleks ia pun melakukan perlawanan. Setelah Riz berhasil melukai salah seorang dari mereka dan berhasil membunuh satunya lagi, dia melihat pistol yang dia pegang dan dia baru sadar bahwa pistol itu adalah miliknya sendiri yang semalam dia simpan di sebuah kas. Riz langsung tancap gas sambil mencoba menghubungi istrinya, namun istrinya tidak aktif. Dan ketika sampai di rumah, Riz mendapati anak dan istrinya sudah tewas tak bernyawa. Setelah itu, Riz dimintai keterangan terkait kasus percobaan pembunuhan di rumah sakit sampai kejadian yang menewaskan istri dan juga anaknya. Bahkan si penyidik menggambar sketsa wajah si pelaku berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Riz. Di sini Riz merasa sedih dan terpukul ketika dia mengantar sendiri jenazah istri dan anaknya ke peristirahatan terakhir mereka. Karena tahu sahabat mereka sedang sedih, Ben, Riley, dan juga Marco menghibur Riz dengan cerita-cerita yang menurut mereka lucu. And this one time, I think it was so back when I was in the teams. Don't worry, I'll be good. Setelah di rumah, Riz melihat gambar yang dilukis anaknya yang membuat dia teringat pada kenangan bersama sang anak. Ketika itu pula, dia langsung tersadar bahwa dia sedang berhalusinasi. Keesokan paginya, Riz didatangi oleh Joshua Holder yang disuruh pihak NCIS untuk menyelidiki kasus kematian keluarga Riz. Sedikit info, NCIS itu ialah Dinas Investigasi Kriminal Angkatan Laut yang bertugas menyelidiki keamanan personel, kasus sabotase maupun penipuan perang. Sambil melihat berangkas tempat Riz menyimpan senjata, si Holder berkata mana mungkin seseorang selain Riz bisa membuka berangkas ini, sedangkan berangkas itu bisa dibuka hanya dengan sidik jari Riz. Di sana Riz menjawab mungkin saja para penjahat itu mengkopi sidik jarinya dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dia juga mengingatkan si Holder bahwa Boozer mati karena dibunuh, bukan mati karena bunuh diri. But we are not downrange, and there's a process back home.
Kemudian, Reese menemui atasannya Pilar untuk menuturkan keraguannya pada pihak NCIS yang kini sedang menyelidiki kasus kematian keluarganya. Menurut Reese, ini adalah ulah si Kahani yang sengaja mengirim orang ke Amerika untuk membunuh orang-orang yang berhubungan dengan dirinya, entah itu keluarga, sahabat, ataupun kesatuannya. Tapi si Pilar menyangkalnya dan menuduh bahwa ini semua gara-gara Reese yang tidak becus melindungi anak buahnya dan juga keluarganya. Seketika itu pula, Reese langsung tersinggung dan hampir saja membaledog atasannya itu. You're not listening to yourself, Commander. Sir, You're right under our sir, noses. you're not listening. Beruntung atasannya yang lain bernama Chok segera menenangkannya. No, they didn't. Di tempat lain, Buranek menghampiri Holder dan menanyakan investigasi yang dilakukan pihak NCIS terhadap kasus pembunuhan keluarga Reese. Di sana, Holder membawa Buranek ke klinik, di mana di sana tidak ditemukan tanda-tanda ada penyerangan terhadap Reese. Bahkan Holder tidak melihat mayat si pelaku seperti yang telah dikatakan Reese. Supposedly brawled with two massive. Karena tidak ada CCTV di ruangan tersebut, Holder hanya berpegang pada hasil investigasi, yang mana seluruh peluru yang ditemukan di klinik tersebut adalah semuanya milik Reese. Dan besar kemungkinan sebelum pergi ke klinik, Reese lah yang membunuh keluarganya sendiri. Hal itu didukung dengan kondisi Reese yang saat ini sedang mengalami gangguan mental. And he was getting his head checked for a reason. Mendengar hal itu, Buranek langsung menjelaskan apa yang didengarnya dari Holder pada si Reese. Buranek percaya bahwa Reese tidak gila, untuk itu dia butuh bukti kuat sebagai pembantunya yang menyuruh Reese untuk menandatangani surat kuasa agar Buranek bisa mengambil hasil MRI dirinya dari klinik tersebut. Sebelum menandatangani, Reese meminta salinan dokumen kematian Buzzer agar dia bisa menyelidikinya juga. Sebelum berpisah, Reese memberikan nomor HP rahasianya agar bisa menghubunginya tanpa disadap oleh orang lain. Memorize it and then use it. Karena masih penasaran dengan sosok Holder, Reese kemudian mencari nama tersebut melalui pencarian Mbah Google. Setelah memperbesar foto si Holder, tiba-tiba ia merasakan pusing dan teringat pada kejadian di klinik. Setelah dilihat dengan teliti mata si Holder, ternyata mirip dengan salah satu penjahat yang berusaha membunuhnya di klinik. Karena yakin kalau si Holder ini adalah pelaku pembunuh Buzzer dan keluarganya, Reese selalu membawa kertas anaknya, kemudian memasukkan nama Joshua Holder sebagai target buruannya. Keesokan harinya, Reese pergi ke kantor NCIS khusus untuk membuntuti Holder kemanapun dia pergi. Setelah itu, dia menemui Ben untuk memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan pembunuh istrinya. Ben sebenarnya tidak terlalu yakin dan memberi Reese obat agar dia tidak merasa pusing. Tapi meskipun begitu, sebagai seorang teman, dia hanya bisa menuruti keinginan temannya itu. This is the fucking trigger man. Tak mau buang-buang waktu lagi, Reese mendatangi sebuah apartemen tempat di mana si Holder tinggal. Di sana, ia berpura-pura sebagai calon penghuni baru, yang padahal dia sedang mengamati situasi di tempat tersebut. Gente is really a community. What kind of security do you have? Well, Ia lalu memfoto jenis kunci yang dipakai untuk kemudian mempelajari cara bagaimana membuka kunci tersebut. at least gas are open. With gas to burn, thought I might swing by San Diego. Di tempat lain, Buranek dihampiri oleh atasannya yang bernama Jordan karena Buranek belum juga menerbitkan berita mengenai pasukan James yang gugur di medan pertempuran. Jordan menekan Buranek untuk segera menyelesaikan berita itu dalam 24 jam. That's what I'm working on. Did he do it? Kembali ke si Ben yang memberi laporan pada Reese bahwa Holder sudah pergi meninggalkan apartemennya. Reese yang datang dari arah berlawanan langsung memanjat apartemen dan dengan mudah bisa membuka kunci ruangan. Di sana, Reese menemukan sebuah laptop, kemudian menyalin data untuk kepentingan penyelidikan. Setelah beres meletakkan kembali laptop itu dengan hati-hati, mengunci pintu, kemudian menghilangkan jejak sidik jari. Namun ketika hendak membuka file itu, tiba-tiba Reese mendapat telepon dari ibu menteri yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Tapi sebelumnya, Reese terlebih dahulu memberitahu menteri bahwa di anggota NCIS ada seseorang yang dia curigai sebagai mata-mata Kahani. Tapi ibu menteri menjelaskan bahwa salah satu tujuan dia mengundang Reese kemari adalah untuk menegaskan bahwa Kahani bukan lagi orang yang harus dia takutkan, karena Kahani sudah berhasil diselesaikan. Ungkapan Bu Menteri itu diperkuat oleh sebuah berita yang melaporkan bahwa Kahani dinyatakan tewas setelah bertempur dengan pasukan elit Amerika Serikat. No longer a threat to those who value freedom. That's what Navy SEALs. Pentagon released the model. Dan berita itu tentunya disambut sukacita oleh seluruh warga Amerika yang menyaksikannya. Bu Menteri berharap berita ini dapat membuat Reese tenang dan berhenti untuk memburu Kahani. Good night, Commander.
Setibanya di rumah, Ben memberitahu Reese bahwa Holder baru saja membuka data biometrik milik Reese dari data milik tim dan juga menemukan bahwa Holder membuka data sidik jari Reese tepat 2 hari sebelum kejadian pembunuhan. Ben yakin bahwa Holder lah yang membunuh keluarga Reese. Di sana Reese ingat bahwa waktu itu dia sempat menusuk tangan si pelaku dengan pisau dan dia tentu saja ingin memastikan apakah Holder pelakunya atau bukan. Di tempat lain, Buranek mendatangi klinik Engram untuk membawa hasil pemeriksaan Reese ketika dia diperiksa di sana. Awalnya si petugas menolak, namun ketika Buranek memberikan sedikit pelicin, akhirnya dia mau juga. Kinda need it yesterday. Setelah itu, dia memberitahu Jordan bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan berita yang sangat menarik. Sementara Reese yang malam itu juga, dia memulai aksinya dengan merangsek masuk ke kediaman Holder. Dia langsung menodongkan pistol ke mulut si Holder yang saat itu sedang tertidur lelap. Reese menyuruh si Holder untuk memperlihatkan kedua tangannya. Namun di tangannya sama sekali tidak ada bekas luka. Holder mengaku bahwa ia mengambil sidik jari Reese hanya untuk kepentingan kerja saja dan dia mengaku tak pernah membunuh siapapun. Reese kemudian bertanya untuk siapa Holder bekerja. Holder sempat menyebut nama Saul Agnon. Tapi ketika Reese merasa pusing dan kesakitan, dia mencoba mengambil kesempatan untuk melawan. Tapi tetap saja dia yang harus tewas. Doing my job, I was assisting on Odin's sword. I'm not. Reese segera melakukan sesuatu agar Holder terkesan seperti mati karena bunuh diri. Setelah membunuhnya, Reese kemudian membakar semua berkas tentang Holder dan memasukkan nama Saul Agnon sebagai target buruan selanjutnya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu Reese mencari tahu tentang orang yang akan diburunya melalui embah Google, di mana Saul Agnon ini terikat hubungan dengan salah satu perusahaan bernama Capstone Industry. Setelah itu Reese menghubungi Buranek dan memintanya bertemu di suatu tempat. Di tempat lain, Bu Menteri mengumpulkan seluruh jajarannya untuk membahas tentang cara kerja para prajurit yang seolah-olah seperti robot dalam menjaga keamanan negara. Bu Menteri ingin adanya pengurangan kerja yang signifikan dari pasukan khusus karena mereka juga manusia biasa yang membutuhkan hiburan dan istirahat demi menjaga kesehatan mental pasukan. You can give up a weekend to fight for them. Unites. These operators give their whole lives to fight. Call home, let your families know they're running. Di waktu yang sama, Reese sedang mempersiapkan peralatan perangnya untuk melakukan misi selanjutnya. Setibanya di sebuah restoran, Buranek rupanya sudah terlebih dahulu ada di sana. Reese menyebut nama Saul Agnon dan perusahaan Capstone Industry yang mana perusahaan tersebut memiliki nilai aset yang fantastis. Dan Reese ingin Buranek membantunya mencari tahu di mana sisa aset dari perusahaan tersebut. Namun Buranek bertanya kenapa tiba-tiba Reese menanyakan soal perusahaan itu dan dia mempunyai sumber dari mana. Tapi Reese tidak mau menjawabnya, tapi yang jelas ini tidak ada hubungannya lagi dengan Kahani. Pada saat itu juga, Buranek memperlihatkan hasil MRI series yang diambil dari klinik Engram. Di sana terlihat bahwa Reese mengalami tumor otak yang mengakibatkan sering sakit kepala. Ahli saraf menyarankan agar Reese melakukan biopsi untuk mengetahui diagnosa yang lebih akurat. Belum juga selesai ngobrol, Reese tiba-tiba melihat seorang pria berkacamata hitam sedang memperhatikan mereka. Wrap around shades. You see him? We can't still in confabulatory episodes. Reese kemudian mengajak Buranek untuk keluar karena dia tahu bahwa pria tersebut bukan orang biasa melainkan seorang prajurit. Did you bring your smartphone? No, just the burger. Ia lalu menyuruh Buranek naik mobil, tapi bukan untuk kabur melainkan dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil orang tersebut. Setelah itu Reese menggeledah isi mobil dan menemukan sebuah berkas yang ketika dibuka, It's a professional target. berkas itu isinya tentang dirinya yang kini sudah dijadikan target buruan. Sejak saat itu, Reese menyuruh Buranek untuk berpisah sementara waktu karena itu bisa membahayakan nyawa Buranek. We need to lay low until this thing blows over. Do you have a place to go? Sebelum pergi, Reese memberikan sebuah pistol untuk Buranek supaya dia bisa berjaga-jaga. Begitupun dengan Buranek yang meminta berkas perusahaan Capstone Industry karena dia ingin membantu Reese mengungkap kasus ini. You know how to reach me? Di lain tempat, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Steve yang mana dia adalah pemimpin perusahaan Capstone Industry. Dan Saul Agnon adalah salah satu orang kepercayaan Steve. Agnon memberitahu Steve bahwa Gordon telah gagal menjalankan tugasnya untuk membunuh Reese. Ia juga merasa khawatir karena kalau sampai Holder buka mulut, maka bisa dipastikan kalau Reese akan mencari dirinya. Jadi di sini Agnon belum tahu bahwa si Holder sudah meninggoy. I'll deal with that. This was supposed to be. Sementara Steve sebagai pemimpin belum menanggapi ancaman Reese secara serius. Ia malah menyuruh si Agnon untuk fokus mencari orang yang mau membeli sebagian saham perusahaannya. Is
is it that you're not in Santa Barbara? Di tempat lain, Riz kembali berhalusinasi tentang istrinya yang lagi hamil dan didatangi oleh puluhan burung gagak yang menabrak rumahnya. You should come to bed. Sampai keesokan paginya, Ben datang memberikannya sebuah informasi bahwa yang Riz bunuh kemarin adalah orang yang bekerja untuk Talos Tactical bernama Adrian Gordonis. Ben menyarankan Riz untuk bersembunyi sementara waktu karena banyak orang yang sedang mencarinya. Looks like a complete asshole. Beralih ke lapangan golf, di sana rupanya menjadi tempat kumpul bagi para pengusaha kaya. The man's a genius, you know, but Di sana, Ben juga hadir untuk memata-matai si Agnon yang kini sedang berusaha membujuk si saudagar Elias agar membeli perusahaan Neobellum yang dipimpin oleh Mike. Once Capstone came on board, Saya belum tahu tujuan kenapa Steve ingin menjualnya. Yang jelas, Ben terus mengawasi si Agnon sambil memberi informasi pada Riz. easy day, brother. house you said is where? Sementara itu, Buranek tiba di sebuah rumah. Ia mengatakan kepada Jordan bahwa selama ini dia telah salah menilai tentang Riz dan meminta izin untuk tinggal beberapa hari di luar kota. No, I don't know. What are you talking about? Sedangkan di kantor kementerian, salah seorang anggotanya bernama Kartog mempertanyakan kebijakan Bu Menteri kemarin yang mungkin akan menurunkan peringkat militer mereka. Dia juga yakin kontraktor mereka tidak akan menyetujui usulan Bu Menteri tersebut. Tapi Ibu Menteri kekeh dan tetap teguh pada keputusannya. Mendengar hal itu, si Katrog langsung menelepon seseorang dan entah siapa yang dia hubungi. This is my legacy. Something's happening out here. It is. Di pihak lain, Saul Agnon sengaja mengadakan sebuah pesta untuk membujuk Elias agar segera melakukan penawaran terhadap perusahaannya Neobellum. Namun, Elias terkesan menunda-nunda penawarannya dan berjanji akan melakukan penawaran esok pagi oleh tim akuisisinya. Proposition by bond. Saul Agnon yang merasa tugasnya sudah berhasil, kemudian membubarkan pesta lalu pergi ke kamar untuk beristirahat. Everybody, you're done. Go. Dan saat itulah, Riz masuk secara diam-diam. Di sana, Riz bertanya kenapa Capstone Industry menginginkan kematiannya. Namun di sini Agnon mengaku tidak tahu apa-apa. Hanya saja bosnya lah yang bernama Steve sedang menjalankan proyek bernama RD4895 yang bernilai banyak uang. Kemudian Riz bertanya tentang siapa orang yang si Agnon suruh untuk membunuh keluarganya. Dia menjawab bahwa ada seorang pengacara bernama Marcus Boykin yang berurusan dengan pasar gelap di seluruh dunia. Dan katanya Marcus menyewa si kartel yang berada di Meksiko. On fucking timing, I didn't do anything. Setelah informasi dirasa cukup, Riz kemudian menyuntikkan obat agar Sawal bisa mati dengan tenang. You get a quiet death. Setelah membunuh Agnon, Riz mengirim pesan pada Buranek agar berhati-hati pada proyek yang bernama RD4895. Kemudian Riz memberikan 2 daftar nama pada Ben yang akan menjadi target buruan selanjutnya. Juga Steve akan memberikan jawaban proyek RD4895 dan juga Marcus Boykin yang akan mengantarkan mereka pada pembunuh istri dan anaknya. Steve Horn. He's in San Francisco. Keesokan paginya, Riz melanjutkan misi untuk mencari pembunuh istri dan anaknya. Tujuan selanjutnya adalah orang bernama Marcus Boykin. Find high ground. Di sana Riz menyiapkan senjatanya dari puncak gunung sambil menunggu kedatangan si Boykin. Dan ketika target terlihat, setelah itu Riz mengambil ponsel Boykin dan meretas semua data di dalamnya. What are you hiding, Marcus? Kemudian Riz berangkat ke pangkalan udara milik sahabatnya Riley untuk berangkat ke Meksiko melanjutkan misi selanjutnya. Roll Tide. Absolutely. Sebelumnya, Riz mengabari Ben terlebih dahulu dan menghapus nama Boykin dari daftar buruannya. Di kantor FBI, seorang agen bernama Anthony sedang menyaksikan video penembakan yang dilakukan Riz beberapa waktu lalu. Don't get too attached. Vultures up north are already. Anthony tahu bahwa Riz adalah orang yang berpengalaman. Itu terbukti dengan banyaknya penghargaan yang dia terima selama Riz bertugas di medan pertempuran. Hanya saja dia sangat penasaran dengan orang yang berada di dalam mobil Riz waktu itu. Don't care about you. Sementara si Buranek sedang menyelidiki proyek RD4895 dan juga perusahaan-perusahaan lainnya yang terkait dengan Capstone Industry. Namun tiba-tiba ada suara pintu diketuk dan itu adalah Brian, saudara kandung Buranek yang rumahnya dia tempati untuk kepentingan penyelidikan. I thought you meant next week. Thought this would be a really nice re-entry point. Di tempat lain, Steve sedang mengadakan rapat dengan para pemimpin perusahaan terkait situasi sekarang yang bisa dibilang kurang ideal setelah di Washington terjadi relokasi di semua sektor. Hal itu jelas berdampak pada Elias yang kembali menunda rencana pembelian perusahaan Neobellum karena dianggap itu adalah investasi yang beresiko.
Good luck with the VP search. Steve menyuruh semua rekannya untuk bersabar dan tetap berusaha untuk melakukan penjualan. Di sini Mike mengaku kepercayaan dirinya terhadap Caption Industry mulai goyah setelah polisi menemukan jarum suntik di tempat Saul Agnon terbunuh. Di sini perusahaan Neobellum tidak mau terjun pada bisnis perang dan akan menolak pebisnis jika proyek yang ditawarkan tidak ada di pasaran. Kembali ke Reese dan juga Riley yang telah sampai di Meksiko, yang mana mereka langsung disambut oleh sahabatnya Marco dan istrinya Paula. Be here. Oh, Paula. Nice to see you, James. You have a shooter like grease on the ranch. Malam harinya, Reese bertanya pada Buranek lewat pesan apakah dia sudah menemukan petunjuk tentang RD4895. Namun Buranek menjawab bahwa ia belum mengetahuinya, tapi dia yakin kalau yang mengidap tumor otak bukan hanya Reese saja, tapi seluruh anak buahnya yang dulu ikut ke Suriah. Keesokan paginya, Reese kembali mengalami pusing. Ketika tersadar, Ben sudah ada di sana dan Marco memberitahu tentang anak buahnya yang berhasil mengetahui orang yang diduga telah membunuh istri dan anaknya. Katie Biernick? Di tempat lain, Anthony beserta agen FBI lain menyambangi kediaman Buranek karena diduga Buranek terlibat jauh dalam beberapa kasus akhir-akhir ini, mulai dari kematian si Holder, Saul Agnon, dan juga yang terakhir Gordon. Buranek berkata bahwa seharusnya pihak FBI memeriksa perusahaan Caption Industry yang telah membuat satu peleton pasukan terkena tumor otak. Dia sangat yakin bahwa Reese tidak membunuh keluarganya. Lagi pula untuk sekarang dia tidak tahu di mana posisi Reese berada. What I witnessed wasn't murder, it was self-defense. I'm not based on your work up there. You seem like a smart person. Sebelum pergi, Anthony memberikan Buranek sebuah kartu nama agar secepatnya melapor jika suatu saat dia bertemu dengan Reese. Di Pentagon, Katrog yang berniat akan masuk kantor tiba-tiba dihampiri oleh Steve untuk mengajaknya bicara. Steve mengaku bahwa bisnisnya sekarang merasa terganggu dengan kebijakan budget baru yang diajukan oleh Bu Menteri dan juga anggota Dewan Pryor yang merupakan salah satu pengambil keputusan. Maka dari itu, Steve meminta Katrog untuk membawa si Pryor datang kepadanya. Protect my investment, you understand? Was for information. That's right. Sementara itu di lereng gunung, Reese dan rekan-rekan lainnya sedang membahas tentang orang yang bernama Nahafas yang diyakini sebagai pembunuh keluarganya. Diketahui si Nahafas ini bekerja untuk beberapa kartel dan juga seorang pembunuh bayaran yang kejam, dan saat ini tangannya sedang terluka. Di sana, Aaron, salah satu anak buah si Marco, memberi saran untuk menyerang Nahafas diam-diam agar mereka tidak terjadi kontak fisik dengan pasukan musuh. Namun Reese menolak karena justru dia ingin menunjukkan bahwa si Nahafas telah berurusan dengan orang yang salah. Tapi Ben menyarankan agar sebaiknya misi ini dilakukan oleh mereka berdua saja. Tapi Marco dan yang lainnya tetap ingin membantu karena bagi mereka ini adalah perang melawan kemungkaran. This is a chance to wipe this entire evil off the map. Namun Reese malah loyo dan akhirnya pingsan. Menurut dokter, tumor yang ada di otak Reese kini tumbuh semakin cepat dan memerlukan waktu 4-6 bulan untuk penanganannya. What about something to control the symptoms? Karena merasa sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya Reese memutuskan untuk memaksakan meskipun sedikit migrain. Karena besok dia akan tetap ikut dalam misi membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. I have nothing. Setelah semua orang pergi, Paula langsung menghampiri Reese dan berpesan jika besok Reese selamat dari kematian, dia meminta agar Reese tidak kembali lagi ke tempat ini. Karena seharusnya ia tidak melibatkan suaminya ke dalam perang pribadinya karena dia belum siap untuk menjadi seorang janda. Be with me, we'll be done at Darkhold. Singkatnya, mereka berangkat ke tempat si Nahafas sambil diiringi oleh hujan yang cukup deras. Di sana Ben mengalihkan perhatian dengan menekan alat komunikasi sehingga musuh terpancing untuk mendekat. Yeah, more sicarios headed to the kill. Mereka juga berhasil menyelamatkan warga sipil yang sempat dijadikan tawanan oleh para kartel tersebut. Akhirnya mereka berhasil menemukan Nahafas dengan ciri tangannya yang masih terluka. Di sana Reese sengaja menembak tangan Nahafas karena dia ingin membunuh Nahafas secara perlahan. Dia lalu menggantung Nahafas, mengeluarkan kapaknya dan merobek isi perutnya hingga suara teriakannya pun terdengar hingga keluar. Sementara itu, Buranek meminta maaf pada kakaknya atas kedatangan para FBI kemarin ke rumahnya. Don't give her any of your energy. Setelah itu, Buranek mendapat telepon dari rekannya tentang perusahaan Neobellum Pharmaceutica, di mana Steve menjadi pemegang saham kendali di perusahaan itu dan mengalihkan semuanya menjadi Nootropic Military.
Perusahaan itu menjalin kontrak besar dengan Departemen Pertahanan dan membagikan obat-obatan ke 6 cabang yang sekarang akan dijual seharga 70 miliar dolar. Mendengar berita itu, Buranek langsung membereskan barang-barangnya, kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit terlebih dahulu pada kakaknya. Kembali ke Reese yang sebelum pulang, dia dapat hadiah dari Ben, yaitu sebuah berkas penting mengenai Steve. I want to know exactly what you did. Lalu Reese juga memberikan senjata pemberian ayahnya untuk Marco karena dia telah membantu dalam menyelesaikan misi membunuh Nahafas. How about you hold on to her till I'm back? Scene beralih ke Mike yang sengaja mendatangi Steve untuk membicarakan tentang perusahaannya yang hanya ingin menjual proyek RD489 itu kepada Capstan Industry dan menyerahkan semua keuntungan proyek itu pada Steve asalkan Mike dapat mempertahankan perusahaannya itu. Tapi sebagai pemegang saham terbanyak di New Bellum, Steve ingin menjual proyek itu beserta perusahaannya. You get what you want, I keep my company. Kembali ke Reese yang berencana akan memfokuskan serangan langsung pada Capstan Industry. Di sana Riley mengingatkan bahwa lokasi Capstan Industry dekat dengan distrik keuangan yang pastinya akan ramai dikunjungi banyak orang. I think we need to focus our efforts on Capstone. Untuk memastikannya, mereka pergi ke lokasi untuk mengecek situasi yang sesungguhnya. Tapi tak sengaja, mereka malah melihat agen Tony dan rekannya Meg masuk ke perusahaan tersebut. Tujuan Tony datang ke sana adalah untuk menanyakan tentang tugas apa yang diberikan Steve pada Gordon sehingga membuatnya tewas di tangan Reese. Steve mengaku bahwa saat itu Gordon sedang tidak bekerja untuknya dan mungkin saja sedang mendapat pekerjaan dari orang lain. Got shot. I figured someone would come around. Steve mengaku tidak kenal dengan yang namanya Reese. Tony berkata jika Steve terbiasa mendapatkan keinginannya, maka Reese adalah orang yang terbiasa berburu. Ia lalu meminta Steve untuk memberikannya izin memberikan pengawalan ekstra pada Steve di luar gedung. Never let it get personal, Mac. Di tempat lain, Buranek datang ke tempat Mike dengan tujuan mengadakan sesi wawancara mengenai perusahaan New Bellum yang dulunya menjual obat-obatan secara komersial. Namun setelah kemunculan Capstan Industry, New Bellum justru berganti menjadi Northrop Military yang mengoptimalkan obat-obatan untuk para tentara. Mengenai hal itu, asistennya menjawab bahwa perusahaannya sudah menjalin kontrak dengan Departemen Pertahanan untuk membuat obat nafsu makan, obat tidur, kuat ditembak, kuat dikadek, dan kuat diranjang. And appetite suppression, sleep aids. Buranek yang masih penasaran terus mengikuti Mike hingga ke dalam toilet dan menanyakan tentang proyek RD4895. Ia meragukan bagaimana jika proyek itu menimbulkan tumor bagi para penggunanya seperti yang dialami oleh para prajurit Napisil yang berangkat ke Suriah hanya untuk mengantarkan nyawa. Di sini Mike mengaku tidak mengetahui hal itu karena yang dia tahu proyek RD4895 belum sampai pada uji coba manusia. Buranek kemudian memberikan nomor HP-nya agar ketika Mike sudah siap untuk bicara bisa segera menghubunginya. Lock it in and then flush it down the toilet. Buranek lalu pergi naik taksi sambil terus diawasi oleh anak buah si Tony. Mengingat pengawalan super ketat yang diterapkan di Capstan Industry, Reese tidaknya harus menyingkirkan 6 orang pengawal terlebih dahulu sebelum mereka menangkap Steve. Reese ingin Steve ditangkap hidup-hidup agar semua pertanyaannya bisa terjawab. Horn's only point of exposure. Setelah itu, Reese menyarankan Buranek untuk mundur dari misi karena FBI sudah mencurigainya. And I appreciate everyone's patience. Sementara itu di Capstan Industry sedang terjadi rapat negosiasi mengenai penjualan perusahaan New Bellum terhadap pihak Elias. Tapi ketika Steve menanyakan angka penawaran, Elias malah menyuruh semua orang yang hadir untuk keluar termasuk Mike. Give us the room. Mike yang merasa khawatir dengan apa yang mereka rencanakan langsung mengcopy data-data perusahaan lalu menghubungi Buranek agar dia bisa memberitahu apa yang dia ketahui tentang New Bellum. You said the seal shipped out 2 months ago. Buranek menyarankan agar Mike tidak memberitahunya lewat smartphone untuk menghindari pelacakan dan mereka bisa bertemu di suatu tempat malam ini juga. Di sana, Mike terlebih dahulu pamit pada Steve dan meminta maaf jika tadi dia telah mengganggu jalannya negosiasi. Not sure what he copied, but we think he's talking to the... Tak lama setelah itu, anak buah Steve memberitahu bahwa Mike masuk ke server internal dan menyalin sesuatu. Dia curiga bahwa Mike akan membagikan salinan itu pada pers. Di saat Buranek sedang siap-siap pergi, terlihat 2 mobil rombongan Steve keluar beriringan dan berpisah di sebuah persimpangan jalan. Di sini Tony mengikuti mobil si Steve, sedangkan Reese mengikuti mobil satunya lagi. Di sana, Buranek bertemu dengan Mike di sebuah stasiun kereta api, di mana Mike menuturkan jika perusahaan New Bellum bertindak secara ilegal, dia berani bertaruh bahwa itu bukanlah kendalinya.
Karena yang dia tahu proyek RD4895 itu dibuat untuk menghilangkan rasa trauma bagi para prajurit sepulang dari medan pertempuran. Sebenarnya Steve sempat menghentikan proyek itu setelah dia melakukan uji coba pada hewan. Namun 2 bulan terakhir, Mike menemukan penyimpangan dalam tabel kapitalisasi pasar, yaitu dokumen yang merinci pemegang saham di perusahaannya. Buranek lalu bertanya apa kaitannya semua itu dengan pasukannya yang kemarin tewas. Sementara itu di luar, Reese masih mengikuti mobil yang tadi dan melihat seseorang turun dari mobil tersebut menuju ke stasiun. Kembali ke Mike yang memberikan flashdisk itu pada Buranek dan menyuruhnya untuk segera menerbitkan berita jika memang proyek RD489 itu mengakibatkan tumor otak bagi pasukan Napisius. Dan pastinya kesepakatan penjualan Neobellum bisa dibatalkan. Tak lama setelah itu, Buranek mencurigai ada seseorang yang sedang membututinya dan mereka segera pergi untuk menghindarinya. You could stall the deal. Di sini Mike berhasil ditembak, tapi tidak dengan Buranek yang malah balik berhasil membunuh penjahat itu. Namun ketika hendak pulang, datang satu orang lagi yang menghampiri Buranek. Tapi Reese membawa kabur Buranek hingga ke tempat yang paling aman. Lalu Reese bertanya kenapa komplotan Steve mengejarnya. Buranek menjelaskan bahwa proyek RD4895 adalah obat eksperimen yang dibuat oleh perusahaan Neobellum dengan tujuan untuk pemrosesan trauma di otak. Obat itu berhasil diuji coba pada tikus dan anjing, tapi tidak pada manusia yang malah menyebabkan tumor otak seperti yang dialami oleh Reese dan pasukannya. Jika uji coba itu berhasil, maka Neobellum akan menjadi perusahaan yang paling berharga di dunia. Tapi jika gagal, maka investasi yang dilakukan oleh Steve tak akan ada gunanya dan dia akan mengalami kerugian besar. Oleh sebab itulah, Steve buru-buru ingin menjual Neobellum. Bahkan pada bulan lalu, Steve mengambil sahamnya di Neobellum sebesar $100 juta, kemudian dibagikan ke setiap perusahaan kecilnya. Di sini Reese mengartikan bahwa saham itu adalah sebuah imbalan untuk membunuh anak buahnya. Reese memaksa Buranek untuk memberikan daftar nama yang diuntungkan dalam proyek ini, lalu menyuruhnya pergi dari San Francisco karena Steve akan membunuhnya. Kemudian Reese memberitahu Ben bahwa dia telah memperoleh berkas kapitalisasi nama perusahaan yang diuntungkan dalam proyek itu. Namun sepertinya Ben tidak begitu senang dengan apa yang telah diperoleh. Can you give me the names? Di tempat lain, si Katrog nampak sedang mencari sesuatu di meja kerjanya. Tapi tiba-tiba, They're normal, but only if they run on our network. Bu Menteri datang sambil memperlihatkan sesuatu yang dicari si Katrog, yaitu sebuah HP yang dia gunakan untuk menghubungi Steve. What did you expect? Karena sudah ketahuan, si Katrog berjanji akan mengikuti permainan yang Bu Menteri inginkan. In 2014. Kembali Chris yang dapat kabar dari Ben. Setelah memeriksa daftar tabel yang kemarin, dia menemukan nama-nama yang pastinya akan membuat Reese terkejut. Karena orang yang diuntungkan dalam proyek tersebut adalah para atasannya sendiri di kesatuan, yaitu Laksamana Pilar, Howard, dan juga Chok. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana cara membuat bom yang akan Reese pakai untuk menghabisi para musuhnya. Keesokan harinya, Reese tiba di dekat gedung Capson Industry, di mana di sana juga ada agen FBI Tony dan juga Buranek sebagai reporter. Then I keep driving. No go. This is on. It'll be clear of the blast. Ketika Reese mengaktifkan bom waktu, tiba-tiba Buranek menghampiri Steve untuk sekedar memakinya. Beruntung, Buranek sempat melihat Reese di mobil sebelah, lalu mundur teratur seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengetahui kalau Steve masih hidup, Reese kemudian keluar dari persembunyiannya dan berusaha untuk segera membunuhnya. Sampai pada akhirnya, Reese berhasil menyelesaikannya dan harus kabur dikejar polisi dan juga FBI. Reese akhirnya terhenti setelah mobilnya melindas ranjau yang dipasang oleh para polisi. Di sana, ia segera membereskan senjata sambil terus-terusan dihujani peluru. Tony dan Meg menghampiri mobil Reese, namun mereka hanya menemukan bercak darah dan juga obat-obatan yang tertinggal. All available tactical personnel. Copy that.
Sedangkan Riz terus bergerak dan dia masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencari obat-obatan yang dia butuhkan karena tangannya sempat terkena tembakan. Dan ketika kepalanya pusing, dia baru sadar bahwa dia meninggalkan obatnya di dalam mobil. Di rumah itu Riz menemukan beberapa petasan dan juga sebuah peta yang bisa dia gunakan sebagai bekal perjalanan ke hutan. Where the fuck are my pills? Sementara itu Riley menelpon Ben karena merasa khawatir dengan Riz, apalagi sebentar lagi akan turun hujan badai. Tapi justru Ben menginginkan hal itu terjadi karena kondisi hujan pastinya akan menyulitkan pihak FBI untuk mencari keberadaan Riz di dalam hutan, meskipun mereka dibantu oleh para prajurit anjing pelacak. I know. Start fucking acting like it. Stay strong. Stay put, Liz. Not thinking clearly. Dalam kondisi hujan seperti ini, Riz berteduh di sebuah gua kecil sambil melihat daftar nama buruannya yang tidak lain adalah para senior di kesatuannya. Ia pun teringat ketika dulu dia dilatih oleh para seniornya untuk tidak kenal menyerah di lautan. But if you quit on yourself, quit, and it ends. The pain is over. Ring that bell and your misery's over. Keesokan harinya, bala bantuan sengaja didatangkan khusus untuk mencari Riz ke dalam hutan. Well, our second element, led by Marshall Wilson and Detective Garrett. Selesai menjelaskan situasi di lapangan, Tony mendapat peringatan dari salah seorang prajurit bernama Smithy. Meskipun Riz bukanlah si Rambo, tapi dia yakin mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan Riz, karena Riz adalah seorang legenda dan juga seorang patriotis sejati. Dia sebenarnya tidak begitu percaya jika saat ini Riz menjadi seorang buronan. Namun Tony menegaskan bahwa Riz yang sekarang bukanlah Riz yang mereka kenal, karena saat ini Riz sedang mengalami gangguan mental. Is there a problem? Riz sendiri terus berjalan sambil memikirkan bagaimana caranya mengalihkan perhatian karena helikopter sudah berada tepat di atasnya. Satu persatu para prajurit itu turun ke bawah karena mereka menemukan sinyal yang aktif di daerah sekitar. Tanpa mereka sadari, Riz berada tepat di bawah mereka. Salah satu prajurit menemukan HP di bawah pohon dan ketika didekati, Riz sengaja melempar beberapa baterai untuk mengelabui tanda panas yang sedang diawasi petugas pusat. We got him. Headed east from you. Oh, so you have? Oh, no! Di sana Riz mencoba untuk tetap bertahan meskipun penyakitnya kembali kumat dan kembali berhalusinasi. Special Agent Tony Leon. Sementara itu, Agent Tony sempat memberikan peringatan kepada Riz agar mau menyerahkan diri dan dia berjanji akan membantu Riz yang sedang mengalami kesusahan. Tapi di sini Riz tidak mau mendengarnya dan lebih memilih untuk terus melanjutkan pelariannya. It doesn't have to be like this. We got you pinned, Reese. Come down now, Commander. Dari atas tebing, sebenarnya Riz bisa saja menembak mereka, tapi dia tidak melakukannya karena Riz menganggap mereka itu bukanlah musuhnya. You got this, brother. Ketika naik ke atas, para prajurit itu tidak menemukan Riz di sana. Hanya saja salah seorang dari mereka menemukan sebuah peluru yang tersimpan di atas bebatuan. Itu pertanda bahwa Riz sebetulnya bisa saja membunuh mereka semua. Riz ternyata nekat menuruni tebing secara manual tanpa pengamanan hingga akhirnya terjatuh. Saat hujan kembali turun, Riz kembali bersembunyi di sebuah bebatuan sambil mendengarkan situasi dari pasukan yang mencarinya. Jesus Christ, gentlemen. Karena tidak ada obat-obatan yang dia bawa, Riz kemudian membakar pisau lalu menusukkan ke luka tembak yang ada di lengannya. Ia berharap luka itu berhenti mengeluarkan darah. Di sana, Agent Tony sempat berkomunikasi dengan Riz dan berharap semua ini bisa mereka selesaikan tanpa ada yang terluka. Tapi kalau Riz tetap ingin seperti ini, maka mau tidak mau di antara mereka pasti akan ada yang mati. We heard you talking, we know you're there. Namun Riz sendiri tetap pada pendiriannya. Ia tak mau berhenti sampai di sini sebelum orang-orang yang telah merenggut keluarganya tewas oleh tangannya sendiri. Fate, whatever else you want to call it. You have my permission to leave whenever you want, Agent Leon. Keesokan paginya, Riz kembali melanjutkan pelariannya yang terus diikuti oleh para pasukan Agent Tony di belakangnya. Salah satu prajurit menemukan jejak berkas Riz istirahat dan segera mengeluarkan drone karena dia yakin Riz tak berada jauh dari tempat mereka. Sedangkan Riz kembali berhalusinasi membayangkan dirinya pulang ke rumah dan bertemu istri dan anaknya. Ketika kembali sadar, Riz langsung mengacungkan senjatanya kemudian menembak drone yang ada di belakangnya. Tapi dengan begitu, posisi Riz jadi ketahuan dan para pasukan itu langsung bergerak ke TKP. Sadar kalau posisinya sudah ketahuan, Riz lalu memasang bom rakitan di sekitar tebing.
Bersamaan dengan itu, Meg dan pasukan lainnya sudah tiba di TKP dan menyuruh Riz untuk menyerah. Tapi di sini Riz mengancam akan meledakkan bom jika pasukannya tidak mau menjauh dari tempat itu. Don't want to do that. Easy. You're blue, I'm green, but we all bleed the same color. Everybody back. Ya, Riz yang memang seorang prajurit sejati mampu bangkit dari tumpukan longsor, bahkan sempat menolong Meg yang hampir saja tewas karena kesulitan bernapas. Tak lama kemudian Tony dan yang lainnya sampai di tempat itu dan segera menyelamatkan Meg. Hanya saja mereka tidak menemukan Riz di sana. Mereka menyangka bahwa Riz telah tewas tertimbun longsor. What's your status, T? Berita tewasnya Riz akhirnya sampai ke telinga Riley. Jelas hal itu membuat Riley nampak sedih. Namun sesaat setelah itu Riley langsung senang. Thought I told you to leave. Di sana Riz bercerita bahwa sepanjang berada di dalam hutan, dia masih sering mengalami halusinasi tentang anak dan istrinya. Riley berharap agar Riz bisa segera move on dan bisa menerima kenyataan, karena mau sebanyak apapun nyawa yang dia bunuh, keluarganya tetap saja tak bisa hidup kembali. Kept you going. Watching over you. Setelah dirasa agak mendingan, Riz memutuskan untuk turun di tengah jalan dan berniat pulang dulu ke rumahnya. Setelah mendarat di sebuah pantai, Riz langsung disambut oleh Ben yang dari kemarin menunggunya. Sesampainya di rumah, Riz teringat waktu pertama kali dia dan istrinya menempati rumah tersebut. Welcome home, Mrs. Reese. 15 jam sebelumnya, pasukan Napisil sedang melakukan latihan di tepi pantai, persis seperti yang sering Riz lakukan ketika masih aktif sebagai hansip negara. Sementara itu, Kapten Howard merasa terancam dengan kejadian demi kejadian yang telah dilakukan oleh Riz. Lalu dia menyarankan pada kedua rekannya itu untuk bersembunyi sementara waktu sebelum keadaan kembali normal, karena dia yakin suatu saat Riz akan mengejar mereka. Tapi Laksamana Pilar berusaha menenangkan Howard dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir karena mereka masih memiliki 5.000 pasukan yang siap melindungi mereka. Legal cover, we have a position to Dan rupanya dari kejauhan Riz terus mengawasi mereka. Apalagi Ben memberitahu bahwa semenjak kematian Steve, ketiga pemimpin ini jadi sering melakukan pertemuan. They've been meeting up daily since you dropped Horn. I see him. Riz sepertinya akan mengintimidasi Howard terlebih dahulu karena dari ketiga pemimpin pasukan itu hanya Howard adalah satu-satunya orang yang memiliki keluarga. Sementara itu di dalam pesawat, Bu Menteri melihat rekaman detik-detik sebelum terjadinya ledakan di Capstan Industry. Dia juga mendengar tuduhan Buranek pada Steve yang mengatakan bahwa Riz bukanlah pelaku pembunuhan Mike, dan dia tahu bahwa Steve lah orang yang membuat pasukan Napisil tewas akibat proyek RD-4895. Setelah turun dari pesawat, Bu Menteri memberikan pidatonya di hadapan pers yang mengatakan bahwa James Riz kini sedang ditetapkan sebagai teroris domestik. Begitupun dengan Tony yang akan memulai kembali perburuannya terhadap Riz. Dia tahu bahwa Riz akan memburu orang-orang yang terlibat dengan perusahaan Capstan Industry. Untuk itu, dia harus tahu kira-kira siapa lagi orang yang akan menjadi incaran Riz selanjutnya. If those two things prove to be at odds, well, Commander Reese believes he's still serving that oath. Di saat bersamaan, Buranek juga datang ke kantor FBI untuk meminta informasi tentang siapa saja orang yang terlibat dalam proyek RD-4895. Buranek tahu bahwa Riz harus segera dihentikan, tapi dia juga ingin orang-orang yang terlibat itu segera dihukum sebagai bentuk pertanggungjawaban. You have access to Steve Horn's computers. Kembali ke Bu Menteri yang berkunjung ke kantor Laksamana Pilar. Di sana ia membahas tentang tewasnya satu pletan pasukan Napisius. Seolah-olah Bu Menteri memperingatkan Pilar akan konsekuensi yang harus mereka bayar. Pilar langsung menghubungi Howard, tapi Howard malah merejeknya. That's it? For now. Ternyata Howard sudah merencanakan pelarian dengan keluarganya dan tak akan pulang sebelum keadaan kembali normal. Tentu saja istri dan anaknya merasa kaget karena tiba-tiba saja ayahnya mengajak mereka untuk pergi jauh. we're going to the Keys. What? Yeah, tonight. Percakapan mereka itu rupanya diketahui Ben yang sudah melakukan penyadapan terhadap HP Howard. To both. To pack you back. Ben langsung memberitahukan hal itu pada Riz, tapi Riz agak sedikit bingung karena pastinya sekarang FBI akan terus mengawasi mereka. Lagi pula Riz juga mengkhawatirkan Ben yang bisa saja dipecat dari agensinya jika dia ketahuan membantunya. Di sini Ben tidak mempermasalahkan soal itu karena dia sudah memiliki tempat yang akan dijadikannya sebagai tempat terakhir menghabiskan masa pensiunnya. Brought me into this, brother. Beralih ke agen Tony yang baru saja dapat bocoran dari komputer Steve mengenai keterlibatan Pilar dalam proyek RD-4895.
Pilar menerima bayaran dari Steve atas perannya terhadap percobaan itu. Selain menerima bayaran, perusahaan Pilar yang bernama Global System Plus juga mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut dan juga perusahaan-perusahaan lainnya seperti XXA, Consulting milik Howard dan juga Choke, dan juga beberapa perusahaan milik Saul Agnon dan PT Mencari Cinta milik Marcus Boykins. Ada lagi satu perusahaan bernama Oberon Analytics yang sampai saat ini masih belum diketahui siapa pemiliknya. Karena sudah tahu siapa yang akan menjadi buruan Reese selanjutnya, Tony segera membagi anak buahnya menjadi beberapa kelompok. Kembali ke Kapten Howard yang menjelaskan pada istrinya bahwa Pilar sedang mengalami masalah dan dia hanya berusaha untuk menghindari sementara waktu. Tak lama setelah itu, seseorang datang mendatangi rumahnya dan itu adalah Ben yang sedang menyamar jadi anggota FBI. Sedangkan Tony dan rombongannya datang ke kantor Pilar untuk mencari informasi. Tapi Pilar yang mengetahui maksud kedatangan Tony ke sana langsung memberikan sebuah berkas yang Tony ingin periksa. They're federal agents, after all. Saat kemudian Tony dapat kabar dari Meg bahwa Howard sudah pergi entah kemana. Tercatat Howard sudah memesan tiket ke Miami, tapi mereka sudah ketinggalan pesawat. Begitupun dengan Kapten Choke yang menghilang tak diketahui keberadaannya. You doing alright tonight, Bill? Demi menghilangkan rasa paniknya, rupanya Choke pergi ke sebuah bar. Tapi sepulangnya dari tempat itu, Reese sudah mengikutinya. Setelah itu Reese membawa Choke ke tepi pantai lalu memberikan pelatihan yang dulu dia berikan pada Reese. Tapi masalahnya kali ini Choke harus berjuang sendirian menahan balok kayu yang berat itu tanpa dibantu oleh teman-temannya. Remember old Misery? You give your whole life. Foreign fucking land. Di pantai itu, Reese juga menyekap Howard beserta keluarganya yang sedari tadi dijaga oleh Ben. Reese kemudian berniat menenggelamkan anaknya Howard, tapi ia kembali melepaskannya karena si Howard berjanji akan menuruti apapun yang akan Reese perintahkan. You can do this. Reese selalu menyuruh Ben untuk tidak melepaskan istri dan anak si Howard sebelum si Howard selesai menjalankan tugas terakhirnya. Di kantor FBI, Tony tiba-tiba dibebas tugaskan dari kasus yang sedang diselidikinya mengenai Laksamana Pilar. Who are you and how exactly are you fucking me? Setelahnya, Agen Asep yang tidak lain adalah rekan Bu Menteri menjelaskan bahwa Pilar mempunyai otorisasi penggunaan darurat yang menyetujui eksperimen. Jadi tindakan yang dilakukan Pilar itu sebenarnya legal, tapi dia curiga ada yang ditutup-tutupi. Reese is still out there. Setelah itu, Tony mendatangi Buranek yang sedari tadi menunggunya. Tony memberikan informasi bahwa yang mengesahkan proyek RD4895 itu berasal dari Pentagon dan menyuruh Buranek untuk segera menerbitkan berita tersebut. I never saw him again. Kemudian Tony membubarkan anak buahnya setelah timnya tidak diberi wewenang lagi untuk menangani kasus ini. Kembali ke Buranek yang tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengangkat berita tentang orang yang mengesahkan proyek RD489 tersebut adalah Bu Menteri sendiri. Dia juga yakin bahwa perusahaan yang belum diketahui nama pemiliknya itu adalah perusahaan milik Bu Menteri yang disinyalir mendapat keuntungan sebanyak $20 juta. Buranek lalu menelpon bosnya Jordan agar segera menerbitkan berita yang dikirimkannya ini. Di sana Jordan menyanggupinya dan dia akan merilis berita tersebut dalam 1 jam ke depan. Mereka pun sepakat dan Buranek segera menekan tombol pengiriman. Ketika sadar, Reese mendapat pesan dari Buranek yang memberitahu bahwa orang yang mengesahkan proyek RD489 itu adalah Bu Menteri sendiri. Sementara itu, Howard mulai menjalankan tugas yang diberikan oleh Reese, yaitu pergi ke kantor Pilar sambil memberikan telepon kepadanya. Yeah, I'll tell you when we're through. Pilar yang awalnya tidak merasa gentar dengan Reese langsung lemah ketika Howard I didn't have a choice, sir. membuka jaketnya yang berisi bom rakitan. Pilar sempat memohon agar tidak melakukan hal nekat seperti ini, tapi ternyata Who else is involved? But if I die, Tony yang melihat ledakan itu langsung turun dari mobil dan masuk ke rumah Reese untuk memeriksanya. I had evidence from Horde. Tony mengaku bahwa dia sudah memiliki bukti tentang siapa saja orang yang terlibat dalam kasus ini dan pihaknya akan segera memberikan hukuman pada orang-orang tersebut. Tapi di sini Reese tidak mau bekerja sama dan akan menghukum orang-orang itu dengan tangannya sendiri.
Sementara itu, Buranek kembali menelpon Jordan karena sudah 1 jam lebih tapi berita itu belum diterbitkan juga. Di sana Jordan mengaku bahwa dia sama sekali belum menerima berita dari Buranek. Merasa ada yang tidak beres, Buranek bersiap-siap untuk segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Your story, Miss Burnett. It's a hell of a piece. Bu Menteri dan para pengawalnya sudah ada di sana dan dia mengaku sudah membaca artikel yang Buranek tulis. Menurut Bu Menteri, isi artikel itu tak semuanya benar. Bu Menteri menyarankan Buranek untuk mewawancarainya secara terbuka jika Buranek ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. I'm open to granting an interview. Kemudian scene beralih ke berita reportasi semalam di mana Riz dan Ben kini ditetapkan sebagai teroris domestik oleh pemerintah Amerika Serikat. Ben yang sambil menyamar mendapat kabar bahwa Bu Menteri pergi ke sebuah pulau dan menyewa 12 orang penjaga untuk melindunginya. Iring-iringan Bu Menteri itu telah tiba di pulau persinggahannya dan bisa kita lihat bahwa penjagaan di rumah tersebut sangatlah ketat. Bu Menteri juga sengaja mengajak Buranek ke sana agar melakukan wawancara dan untuk meluruskan persoalan yang sebenarnya. Bu Menteri mengaku bahwa dia bukanlah pemilik perusahaan Oberon Analytics seperti yang dituduhkan Buranek kepadanya. Dia juga mengatakan ia tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari Steve atas pengesahannya tersebut. Pengesahan itu dilakukan karena dia ingin mengurangi tingkat traumatik pada veteran yang sudah mengalami pertempuran. Seandainya dia tahu kalau proyek itu dapat menimbulkan tumor otak, maka pastinya dia tidak akan menyetujuinya. Dan untuk itulah dia menyewa agen Asep dari NCIS untuk melakukan investigasi demi mengusut tuntas kasus tersebut. Bu Menteri juga memberikan mutasi rekening pribadinya pada Buranek sebagai bukti bahwa dia sama sekali belum pernah bertransaksi dengan Steve. Setelah menganalisa mutasi rekening itu, Buranek kemudian memberikan pesan pada Riz bahwa sekarang dia sedang bersama Bu Menteri dan memohon agar memberi waktu kepadanya karena ternyata Bu Menteri belum bisa dinyatakan 100% bersalah. Tapi informasi dari Buranek itu tak serta-merta menggoyahkan tujuan Riz yang tetap akan pergi ke pulau tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh para polisi yang sedang melakukan blokade jalan. Couple Tahoes, couple bikes. Tak hanya menanyakan SIM, para polisi itu juga memeriksa isi mobil yang hampir saja membuat mereka ketahuan. Beruntung polisi itu tidak membuka laci dan akhirnya mereka dinyatakan lolos. Have a great day. Singkatnya, Riz pergi ke sebuah pantai di mana temannya telah menyediakan kapal untuk mengantarkan Riz menyelesaikan misi terakhirnya. Rafe really came through. Di sini rupanya Tony dan pasukannya pun berangkat ke pulau itu untuk menangkap Riz yang diperkirakan akan melakukan agresi terakhirnya ke kediaman Bu Menteri. Sesampainya di sana, Ben memberitahu Riz bahwa setidaknya ada 15 penjaga yang dia lihat sedang berjaga di rumah Bu Menteri. Lalu Riz menyuruh Ben untuk tetap diam di kapal atau di atas mercusuar. Ben menyarankan Riz agar membatalkan misi dan pergi ke bar untuk minum bir, karena dia yakin Buranek akan segera memberitahu informasi yang sebenarnya. Sementara itu, Buranek melakukan sesi wawancara terakhir dengan Bu Menteri. Buranek bertanya pada saat Laksamana Pilar hanya mengirim 1 peleton saja ke Suriah, kenapa Bu Menteri menyetujuinya, padahal pada saat itu Bu Menteri bisa saja mencegahnya. Bu Menteri mengaku bahwa sebenarnya dia juga ingin mengetahui reaksi obat itu agar bisa dia gunakan untuk kepentingan selanjutnya. Dalam artian, Bu Menteri juga turut andil mengorbankan pasukan Riz meskipun dia mempunyai tujuan yang mulia di balik itu semua. That's correct. Sementara itu di luar, Riz sudah mulai bergerak dan Ben mengawasi di atas mercusuar sambil menunggu kode selanjutnya dari Riz. On you, brother. Di sana pasukan Anthony yang melihat kilatan tembakan dari mercusuar lalu membagi pasukan menjadi 2 tim. Sementara itu, Ben melihat FBI telah sampai di daratan dan dia menyuruh Riz untuk segera keluar dari pulau tersebut. Tapi di sini, Riz menyuruh Ben untuk pergi duluan, sementara dia akan menuntaskan dendamnya terlebih dahulu. Di sana pasukan musuh menyuruh salah satu penjaga untuk membukakan akses menuju ruangan Bu Menteri, meskipun akhirnya si penjaga itu harus tewas juga.
Riz berhasil masuk ke ruangan Bu Menteri, tapi Buranek berusaha mencegah Riz untuk tidak membunuhnya. Buranek mencoba menjelaskan bahwa Bu Menteri tidak menerima sedikit pun uang dari Steve, yang itu berarti ada satu orang lagi yang belum mereka ketahui siapa sebenarnya orang yang mendapat keuntungan dari proyek tersebut. But if you kill her now, it'll be murder. The whole world is gonna know she's a fucking Tapi Bu Menteri tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya yang membiarkan pasukan Riz bertempur satu peleton ke Suriah. Dan karena tak mau menanggung malu, Bu Menteri akhirnya... Tidak lama, Meg dan beberapa rekan FBI lainnya telah sampai di ruangan itu. Namun dia mendapati Menteri sudah tewas tak bernyawa. Sedangkan Tony melihat Riz jalan keluar dan tak mempedulikan peringatan Tony yang menyuruhnya untuk berhenti. Tony mengancam akan menembak Riz, namun Riz malah berkata bahwa sebenarnya dia telah mati. Reese! Meg melapor pada Tony bahwa dia hanya menemukan Buranek, sedangkan Bu Menteri sudah tewas di tempat setelah melakukan bundir. Di sana Meg bertanya apakah Tony melihat Riz, tapi Tony di sini menjawab tidak. I'm already dead. Negative. Ya, dia berbohong karena dia tahu bahwa sebenarnya Riz tidak melakukan kesalahan. 3 minggu kemudian, Pentagon melakukan reformasi besar-besaran setelah berita terus-terusan mengangkat kasus Pentagon yang mengkhianati Komandan James Riz. Buranek terus menggali informasi mengenai satu orang lagi yang menerima uang dari proyek tersebut. Di sini, Riz memberi pesan mengucapkan terima kasih karena Buranek telah berhasil memberikan kebaikan dan juga perubahan bagi Amerika. Lalu Buranek memberikan informasi penting pada Riz bahwa usut punya usut orang misterius itu selalu menyimpan uangnya di negara Peru. Scene kemudian beralih ke Menkora Peru, di mana Ben menghabiskan waktu santainya di laut lepas. Dan ketika selesai, We're on analytics. Ben kaget karena ternyata Riz sudah berada di dalam kapalnya. Ya, ternyata pemilik perusahaan Oberon Analytics itu adalah Ben. Di sini Ben mengaku bahwa dia memang orang terakhir yang merencanakan misi keberangkatan pasukan Napisil ke Suriah. Karena dia merasa bahwa kematian seorang prajurit itu lebih pantas di medan perang daripada terbaring di rumah sakit. Tapi dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak Riz. Oleh sebab itulah kenapa dari awal dia membantu Riz untuk melakukan pembalasan. Tapi apapun itu, Riz benar-benar menyadari kesalahannya dan mempersilahkan Riz jika dia ingin menyelesaikan daftar terakhirnya. I want to set the fucking world on fire, brother. Let's finish the list. Di scene terakhir kita diperlihatkan dengan kilas balik ketika burung gagak itu tewas menabrak rumah Riz. Anaknya bertanya bagaimana jika ayahnya tak pulang-pulang dalam bekerja. Riz menjawab jika dia tidak pulang bisa dipastikan kalau dia sudah tewas untuk melakukan hal yang penting. From someplace else.